Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dan kami akan membahas tentang munculnya ilmu kalam. Perkenalkan, nama saya Fatan. Nama saya Mukmi. Dan kami akan langsung mulai. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Selama masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, ajaran Islam disampaikan secara langsung oleh Rasulullah SAW dan menjadi pedoman utama seluruh umat Muslim, sehingga tidak ada perdebatan yang besar tentang persoalan agama karena masih menggunakan satu sumber yang sama. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncul persoalan tentang siapa yang berhak melanjutkan kepemimpinan umat Islam. Hal ini menyebabkan perbedaan tafsir mulai terjadi terhadap agama Islam, yang sebelumnya diterima secara seragam karena menggunakan sumber yang sama. Next. Pada pertengahan abad ke-7, terjadi pembunuhan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan dalam Perang Siffin. Hal ini menjadi titik krisis politik yang melahirkan perpecahan umat Islam. Pertikaian ini menghasilkan golongan Khawarij, yaitu golongan yang keluar dari barisan Ali karena menolak Sayyidina Ali, karena menolak arbitrase. Syiah, yaitu golongan yang masih mendukung Sayyidina Ali, dan golongan Murji'ah, yaitu golongan yang menunda penghakiman atas pelaku dosa besar ke akhirat. Dalam masa ini, isu-isu keagamaan seperti konsep iman, kufur, dan status dosa besar menjadi sangat penting dan mulai dibahas secara serius, membuka jalan bagi ilmu kalam untuk dikaji dan dipertahankan. Selanjutnya, pada masa dinasti Umayyah. Meskipun ilmu kalam sudah mulai dikenal pada masa ini, pada masa Umayyah, kajian ini berkembang secara perlahan dan sering dianggap kontroversial, bahkan kurang mendapat dukungan dari penguasa. Pemikiran ini masih terbatas pada diskusi di kalangan ulama dan para pemikir, namun sudah mulai menyebar secara perlahan di wilayah kekuasaan Islam. Oke, kita lanjut ke abad ke-8. Bentar, hilang. Jadi Mu'tazilah muncul sebagai aliran penting. Nih, ada Mu'tazilah di sini. Itu sebagai aliran penting yang menekankan penggunaan akal dalam membela keadilan Tuhan dan rasionalitas ajaran Islam. Nah, Mu'tazilah ini dipelopori oleh Wasil bin Ato. Mereka tuh mengembangkan konsep-konsep penting seperti keadilan Tuhan, kebebasan kehendak manusia, dan penolakan terhadap takdir fatalistik. Nah, terus juga muncul perdebatan tajam soal iman, takdir, dan kehendak bebas manusia. Terus masuk ke abad ke-10-12 Masehi. Pada periode ini, pemikiran ilmu ilmu kalam itu dikodifikasi dalam kitab-kitab monumental seperti Al-Ibanah. Itu Al-Ibanah itu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Asy'ari, dan Al-Milal Ba'al-Nihal oleh Al-Syastani. Nah, karya ini menjadi rujukan utama dan warisan literatur teologis Islam yang kaya, sehingga ilmu kalam semakin mapan sebagai disiplin ilmu yang sistematis dan metodologis. Nah, kemudian masuk ke era modern atau abad ke-19 sampai sekarang. Masuk ke era modern, itu ilmu kalam itu menghadapi tantangan baru dari pengaruh filsafat barat. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar kayak filsuf gitu, ya itu mungkin salah satunya. Nah, filsafat barat, sekularisme, ateisme, dan pluralisme agama. Nah, para pemikir muslim itu menggunakan ilmu kalam untuk mereformasi dan menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, serta dialog
lintas pemikiran modern. Seperti itu. Baik. Terima kasih dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.